Baik pemirsa, memasuki semester pertama pada tahun ini, Kementerian Agama telah menjalankan sejumlah program kerja yang menjadi bagian prioritas nasional maupun daerah, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Berbagai capaian tentu menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana target pembangunan di bidang keagamaan dan pelayanan masyarakat bisa terwujud. Untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama kita Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Andes Amar Manaf MSI. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung aja ke mungkin evaluasi umum saja terkait bagaimana Bapak melihat pencapaian program kerja Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara selama semester pertama tahun ini Pak. Baik. Dapat kami sampaikan bahwa program kami yang telah jalan dan sementara masih berjalan, dari sisi fisik, alhamdulillah tahun ini di program pendidikan Islam ada 5 titik madrasah negeri yang kami bangun melalui dana SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Nah, 5 titik itu baik pembangunan sarana prasarana MI, MTS maupun MA. Nah, kelima titik itu sudah berjalan dan sementara dalam proses penyelesaian. Nah, di bidang bimbingan masyarakat Islam, kami pun saat ini telah melakukan pembangunan kantor urusan agama kecamatan sebanyak 3 titik yang bersumber juga dari SBSN tahun 2025. Di samping itu pada program penyelenggaraan haji dan umrah ada 2 titik pelhut pelayanan 1 atap di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, insya Allah beberapa titik SBSN ini kami akan tuntaskan di tahun ini. Di samping itu, tahun ini juga pada program pendidikan Islam ada 51 titik rehabilitasi madrasah negeri maupun swasta yang menjadi kebijakan dari PU Provinsi Maluku Utara dan sementara ini sudah berjalan. Nah, non fisik yang telah kami laksanakan sampai sekarang itu target kami bagaimana menyelesaikan lebih dari 1.000 tanah wakaf. Kami bekerja sama dengan badan pertanahan baik di provinsi maupun kabupaten kota yang sampai saat ini dari 1.000 lebih tanah wakaf baik masjid, musala maupun kuburan itu sudah di atas 600-an yang telah selesai. Sisanya target kami untuk menyelesaikan tahun ini. Di program yang lain kami saat ini juga telah mendorong seluruh partisipasi ASN di Kementerian Agama untuk melakukan wakaf uang. Nah, kami telah sepakat bahwa wakaf uang itu per ASN yang muslim 10.000 tiap bulan. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah terkumpul lebih dari 200 juta. Untuk kemudian uang ini akan digunakan untuk kepentingan umat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Baik Pak, untuk dalam proses program kerja berjalan, apakah ada tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya Pak? Ya, sudah pasti ada tantangan. Nah, tapi tantangan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Sepanjang itu bisa dikoreksikan dengan cara-cara yang baik. Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana sertifikasi tanah wakaf. Tentu ini memerlukan persyaratan-persyaratan harus kita penuhi. Di antaranya tanah wakaf itu harus memenuhi IAIW-nya. Nah, dan itu diterbitkan oleh kantor usaha kecamatan atas persetujuan yang memberikan wakaf. Kadang-kadang ini menjadi sebuah tantangan keterlambatan dalam penyelesaian. Baik Pak, terkait program prioritas nasional yang kita sama-sama tahu kalau tentang peningkatan modernisasi beragama, layanan pendidikan dan juga digitalisasi pelayanan. Sejauh mana mungkin realisasinya sudah berjalan di Maluku Utara Pak? Ya, alhamdulillah prioritas nasional pun sudah berjalan di Maluku Utara. Terutama bagaimana kemudian dari segi kerukunan umat beragama. Nah, kami saat ini mendorong terus bersama para tokoh agama maupun lembaga-lembaga FOB untuk bagaimana membangun cinta. Nah, artinya kerukunan umat beragama itu tidak bisa hanya fondasinya menghargai dan menghormati.
Kalau cuman fondasinya menghargai dan hormati, satu kali ketika kalau dihadapkan dengan tantangan pasti rapuh. Nah, untuk ini menjaga kehidupan supaya jangan rapuh apapun tantangannya, maka fondasi utama kerukunan itu harus rasa mencintai dan memiliki. Ketika rasa cinta dan memiliki, maka sulit sekali akan ditembus oleh berbagai gangguan. Itu kerukunan umat beragama. Nah, ini juga akan dilaksanakan pada 3 satuan pendidikan yang kita sebut dengan kurikulum cinta. Nah, yang kita ingin bangun pada generasi kita dunia pendidikan itu adalah rasa mencintai sesama manusia. Artinya, kita boleh berbeda satu agama dengan agama yang lain. Tapi bukan berarti kita harus membenci karena perbedaan itu. Nah, ini kita coba rubah kondisi ini agar ke depan rasa memiliki kebangsaan kita tetap utuh, rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Baik, Pak. Izin bertanya juga, jika dikaitkan dengan kondisi Maluku Utara, program mana yang mungkin dari program prioritas nasional yang menjadi fokus utama di daerah di Provinsi Maluku Utara sendiri, ya, Pak? Kita tetap fokus utama itu merujuk pada program nasional. Bagaimana kerukunan umat beragama, bagaimana layanan kepada masyarakat, dan bagaimana kemudian membangun cinta antar manusia. Itu yang kita akan laksanakan. Baik, Pak. Kira-kira ke depannya nih untuk menyukseskan program kerja dari Kemenak sendiri, mungkin adakah kolaborasi antar instansi, Pak? Ya, jadi ada beberapa kolaborasi yang kami ingin lakukan. Pertama, dengan pemerintah daerah maupun badan pertanahan. Salah satu kendala badan pertanahan itu bahwa mereka memiliki anggaran terbatas untuk bagaimana menyelesaikan sertifikat tanah wakaf. Karena geografis Maluku Utara itu agak berbeda dengan provinsi yang lain, jangkauannya pun sangat jauh, butuh anggaran besar. Maka untuk mengantisipasi masalah ini, kami dengan Badan Pertanahan sepakat kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti akan membantu dari aspek anggarannya. Kementerian Agama akan menyiapkan seluruh data-data sertifikat tanah, dan pertanahan akan melakukan percepatan sertifikat tanah wakaf. Nah, kolaborasi dengan yang lain, kami juga usaha bekerja dengan PND Kabupaten Kota. Bagaimana dengan dunia pendidikan agama di sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah daerah. Yang kita perlu dorong soal kualitas pendidikan agama maupun soal kurikulum cinta. Saya kira demikian. Baik, Pak. Terakhir untuk harapan ke depannya, Pak, mungkin menjelang semester berikutnya, apa target yang ingin dicapai Kemenak agar program prioritas nasional dan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Target kami untuk sisa waktu di tahun 2025 ini, pertama, bagaimana kemudian menyelesaikan kegiatan-kegiatan fisik pembangunan, karena ini adalah fasilitas pendukung untuk pelayanan masyarakat, baik di program pendidikan, bimas Islam maupun haji. Nah, karena bagaimanapun harus tuntas untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, program-program kerukunan beragama tetap kita akan dorong terus dengan berkolaborasi dengan forum komunikasi antar umat beragama maupun tokoh-tokoh masyarakat di Maluku Utara. Kita ingin memastikan Maluku Utara harus aman. Iya, Pak, izin terakhir nih, mungkin adakah pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait mungkin? Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa apapun perbedaan kita, baik dari aspek perbedaan agama, etnis, budaya, suku, dan sebagainya, itu semua adalah sunnatullah. Memang Allah sudah menghendaki seperti itu. Tapi tujuan akhir dari semua perbedaan itu bukan kita membawa perbedaan, tapi nilai kearifan lokal itu yang perlu nilai kearifan lokal, dan kita perlu kebaikan sesama manusia yang kita harus dorong. Nah, gitu. Nah, karena melalui kebaikan yang kita dorong itu sudah pasti masing-masing orang apapun perbedaan akan merasakan kehidupan bersama. Semua agama
mengajarkan untuk bangun kebaikan pada manusia. Tidak ada satu agama pun yang melarang membantu sama manusia karena berbeda agama. Dalam Al-Quran sendiri Allah bilang, Allah memuliakan seluruh anak-anak Adam. Ya, anak-anak Adam itu berarti yang tidak beragama pun termasuk keturunan Adam. Nah gitu. Kita akan berharap ke depan seperti itu. Baik, pemirsa, kita berharap juga pencapaian program kerja Kementerian Agama di semester pertama dapat menjadi landasan kuat juga untuk melanjutkan program prioritas di semester berikutnya, baik pada tingkat nasional maupun di Maluku Utara. Dan semoga kerjasama seluruh pihak dapat terus terjalin sehingga pelayanan dan pembangunan di bidang keagamaan semakin dirasakan oleh masyarakat. Sandi Sunarto, Tim Liputan TVRI Maluku Utara, melaporkan.